Saya minta beberapa dokter spesialis, apakah betul dia itu gay atau bukan? Percaya atau tidak, ini adalah kelanjutan daripada ijazah palsu. Pak Amin tadi menyatakan, saya akan minta dokter spesialis untuk memeriksa dan akan memberikan petunjuk tentang dia gay atau tidak, dalam kurung kepada Mayor Teddy Seskap. Dan ini tidak akan berakhir seperti ijazah. Tidak akan berakhir. Ketika sudah ditunjukkan, akan lagi keluar statement-statement beliau. Tuduhan-tuduhan yang lainnya. Dokternya begini, beginilah. Sudah dikondisikan, nah, percaya atau tidak. Drama ini sudah tersusun rapi. Dan tetap akan berjalan panjang lagi. Seolah-olah menghambat pembangunan ini. Seolah-olah menghambat kemajuan negeri ini. Tapi sebenarnya itu tidak akan merubah keadaan. Pembangunan akan terus berjalan. Kemajuan akan terus berjalan. Walau aral melintang. Percaya atau tidak, bahwa apa yang dikatakan oleh Amin Rais dan besok ketika seorang dokter spesialis atau 2 orang dokter spesialis membuktikan bahwa Seskap Teddy itu normal, itu tidak akan dipercaya, malah dokternya akan dituding. Ini drama panjang, ini drama Korea bersambung seperti yang sudah-sudah. Karena apa? Dari pengalaman, berbagai permasalahan terus seperti waktu ijazah. Waktu ijazah palsu Pak Joko Widodo. Ijazahnya kena, ijazah Pak Jokowi dianggap palsu. Sudah dibuktikan oleh UGM, oleh rektor UGM-nya, oleh UGM-nya, oleh alumni-nya. Itu tidak juga bisa meyakinkannya. Bukan peristiwa yakin atau tidak yakinnya, tapi memang ulahnya adalah untuk memperpanjang drama ini terus menerus, mempengaruhi masyarakat dan mempengaruhi rakyat. Ya, itu menurut kajian saya. Ini akan terus berlangsung. Cuman aktornya berganti, judul dramanya berganti, setting alur ceritanya lagi berganti, tapi tujuan tetap sama, adalah menyerang pemerintah. Kenapa mereka nggak berani ke Pak Prabowo? Itu yang saya pertanyakan. Kenapa Pak, waktu zaman Pak Jokowi mereka berani menyerang Pak Jokowi, tapi ketika zaman Pak Prabowo mereka tidak berani menyerang Pak Prabowo? Alasannya masih tanda kutip, ada apa kan? Masyarakat banyak yang bertanya seperti itu. Percaya atau tidak, ini drama ini akan panjang lagi, berjilid-jilid, berseri-seri. Seolah-olah mereka adalah seorang sutradara, seorang pemaktor, seorang skenario. Jadi terus panjang. Siapa yang bikin skenario-nya, siapa yang jadi aktornya, dan siapa sutradaranya. Dan hanya orang-orang itu juga yang nanti akan keluar. Saya yakin. Karena apa? Selalu saja yang dikeluarkan, statement yang dikeluarkan itu berawal dari sesuatu yang tidak lewat jalur pembuktian. Kita saksikan ya, drama panjang ini, drama Korea ini yang akan mereka lakukan lagi. Dan kali ini yang jadi korbannya adalah Seskap Teddy. Dan kalau ini tidak berhasil terus sampai rakyat terpengaruh, karena tujuan mereka adalah satu, menghancurkan popularitas Jokowi. Kata saya, satu, cuman diserang dari berbagai arah. Sekarang arahnya dari Seskap. Kalau ini gagal, besok ada lagi. Tapi saya yakin popularitas Pak Jokowi, kecintaan masyarakat pada Pak Jokowi itu tidak akan bergeming sedikitpun. Ingat Pak Amin Rais, pernyataan
perasaan cinta dari masyarakat pemilih Pak Jokowi itu tidak akan bergeming, malah akan semakin kuat, dan semakin kuat. Itu yang saya yakini. Seperti yang saya dulu katakan, selama Pak Jokowi masih berdiri di perpolitikan negeri ini, tidak akan ada yang berkutik selain telunjuk Pak Jokowi. Makanya masyarakat itu selalu mendukung Pak Jokowi. Saya percaya itu. Sampai sekarang pun saya sangat percaya bahwa masyarakat banyak mendukung Pak Jokowi. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu murni sebuah loyalitas, sebuah pengabdian, yang dimana bagi masyarakat baru ada presiden yang seperti ini, turun ke lapangan, berjabat tangan dengan masyarakat, tak peduli masyarakat kecil, masyarakat bawah, nelayan, petani, pedagang di pasar sekalipun, selalu diperlakukan dengan baik. Dan kenapa mereka sekarang menyerang? Kenapa mereka tidak melakukan apa yang dilakukan Jokowi? Karena tidak bisa, karena tidak mampu. Masih ada jabatan, masih ada gelar, masih ada kasta yang menghalangi mereka. Makanya kalau pengen jadi pemimpin, cobalah raih hati rakyat. Apapun kalau rakyat sudah mencintainya, tak akan bergeming. Saya percaya itu. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya percaya itu. Dan sekarang drama Seskap Dedi yang tertuduh dengan pemeran utama adalah Amin Rais, dan nanti akan keluar rekan-rekannya. Keluar seperti kasus ijazah. Keluar rame-rame mengeluarkan statement A, statement B. Mereka sudah tidak peduli bahwa berita itu valid atau tidak, berita itu benar atau tidak. Mereka tidak butuh saksi, mereka tidak butuh bukti. Yang mereka butuhkan adalah kekuasaan. Itulah ambisi mereka, adalah mengalihkan kepemimpinan dari Pak Prabowo entah kemana. Tapi kenapa mereka tidak berani menyerang Pak Prabowo? Karena 2014, 2019 mereka ada di kubu Pak Prabowo. Yang pada waktu itu mereka menyerang Pak Jokowi agar kalah oleh Pak Prabowo. Tapi ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tercapailah cita-cita Pak Prabowo menjadi presiden RI yang ke-8. Kalau dengan mereka belum tentu. Karena jejak digital masih terlalu banyak dari mereka. Apa yang dikatakan oleh Yusri Iza Mahendra tentang Amin Rais, apa yang pernah dijanjikan oleh Amin Rais pada waktu itu, kalau Pak Jokowi menang, beliau akan berjalan dari Yogyakarta ke Jakarta, itu pun tidak terbukti. Itu. Mari kita saksikan drama ini akan menjadi drama pendek atau drama panjang. Akan menjadikan ini menjadi layar lebar atau sinetron di sinema elektronika yang panjang berseri-seri, yang panjang berjilid-jilid. Hanya satu yang saya harapkan, NKRI tetap berjaya, karena kami mendukung untuk NKRI. Selamat pagi menjelang siang. Salam merdeka.